tentu dengan harapan mendapatkan ampunan, rahmat dan keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpah kepada penyampai syafaat Allah, kepada penolong kelak di akhirat. Dia adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa dan salam kita juga untuk keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau, sebab tanpa berselawat kepada Nabi, amal ibadah ditolak. Sholat tanpa berselawat kepada Nabi, maka sholat kita ditolak. Mudah-mudahan selawat yang sering kita lantunkan mendapatkan syafaatul husna pada hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak penasaran lagi ternyata Maroko kalah. Jadi juara 3 adalah Kroasia. Tinggal nanti juara 1 kita tunggu nanti malam. Di antara kita ada yang pilih Argentina, ada juga yang pilih Prancis. Beberapa hari ke depan tahun 2022 akan berakhir dan kita akan masuk tahun yang baru, bulan yang baru, tahun 2023 dalam hitungan nasional. Terkait dengan akhir tahun dan awal tahun, umumnya yang menjadi muhasabah adalah persoalan waktu, persoalan umur, persoalan tambah usia. Tidak terasa sebentar lagi umur kita akan bertambah. Dalam hitungan dunia, tapi dalam hitungan akhirat sesungguhnya kita akan, umur kita semakin berkurang. Bertambah nominalnya, bertambah angkanya, tapi berkurang masa hidup kita di alam dunia ini. Ada perbedaan perspektif antara dunia dan perspektif akhirat. Ketika Al-Quran berbicara tentang waktu, ketika Al-Quran berbicara tentang umur, ketika Al-Quran berbicara tentang perjalanan hidup manusia, sangat detail, sangat jelas dan sangat faktual. Surat Al-Asr atau yang sering kita dengar wal asri, itu sesungguhnya pemberitahuan Allah untuk kita terkait dengan waktu. Al-Asr itu terdiri dari 3 huruf, ain, shad, dan ra. Sama dengan tulisan sholat asar. Makanya waktu asar itu waktu yang pendek. Ketika kita membaca surat Al-Asri yang sudah akrab di lidah kita, kita, sudah akrab pada pendengaran kita,
ternyata ada 3 sumpah pada surat itu yang menyatakan Allah sendiri yang bersumpah, Allah sendiri yang mempunyai kandungan bahwa waktu itu adalah nikmat yang sedikit sekali kita mensyukurinya. Wal asri, demi waktu, wawunya wawu qasam, walaupun 1 huruf tapi itu sumpah Allah. Tambah lagi inna, nunnya nun taukid. Innal insan, tambah lagi lafi, lamnya lam taukid. Jadi ada 3 sumpah, 3 penguatan pada surat wal asri, wawu, nun dan lam. Demi waktu sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Ternyata benar bahwa kita termasuk orang-orang yang rugi dalam hal waktu. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Tapi ada orang yang tidak rugi. Siapa itu yang amanu? Siapa itu yang amilus shalihat? Siapa itu yang selalu wa tawasaw bil haqq? Siapa itu yang selalu wa tawasaw bis sabr? Mereka itu adalah para nabi dan rasul, terkhusus nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amanu di situ, wa amilus shalihat di situ, wa tawasaw bil haq di situ, wa tawasaw bis sabr di situ, terkhusus untuk para nabi dan rasul, dan terkhusus lagi untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah pasti termasuk orang-orang yang rugi. Ketika kita berbicara umur panjang, yang menjadi ukuran kita adalah panjang angkanya. 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, bahkan lebih. Ada yang 120 tahun. Kita katakan umur panjang. Tapi ternyata berbeda dengan perspektif Al-Quran. Umur panjang itu bukan angkanya yang panjang, tetapi yang panjang adalah prestasinya. Yang panjang adalah partisipasinya. Yang panjang adalah pengorbanan dan perjuangannya. Yang panjang adalah hasil karya ciptanya. Yang panjang adalah kemanfaatannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam usianya hanya 63 tahun. Dibandingkan dengan umur Nabi dan Rasul terdahulu sangat jomplang. Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun dalam surat Al-Ankabut, Nabi Ibrahim 500 tahun. Begitu seterusnya, dan yang paling pendek adalah Nabi kita Muhammad SAW hanya 63 tahun. Kalau dibandingkan dengan umur Nabi dan Rasul terdahulu sangat-sangat jauh selisihnya. Tetapi prestasi yang terbesar
sumbangsi yang terbesar untuk dunia justru Nabi kita Muhammad SAW. Umurnya pendek tapi sumbangsinya mendunia. Itu yang disebut dengan panjang umur atau umur panjang. Silakan, dua-duanya silakan. Dalam perspektif Al-Quran, panjang umur adalah panjang prestasinya, panjang kemanfaatannya, panjang jasanya, panjang perjuangan dan pengorbanannya. Untuk apa panjang umur, panjang angkanya, tapi tidak ada manfaatnya untuk masyarakat? Kalau bahasa Sunda namanya ngajedog. Umurnya udah sampai 80, 90 tapi tidak ada sumbangsinya untuk masyarakat. Ya, panjang umurnya dalam perspektif dunia, tapi dalam perspektif akhirat, panjang umur bukanlah panjang angkanya, tapi panjang kemanfaatannya. Ibnu Sina umurnya cuma 57 tahun, tapi sumbangsi dalam ilmu kedokteran terhadap dunia itu terasa manfaatnya. Bedah membedah itu berasal dari inovasi dia. Bukan saja dalam bidang kedokteran, tapi juga dalam bidang astronomi dia memberikan sumbangsi. Alat teleskop itu, jarak dengan Nabi jauh, sekitar 300-400 tahun. Hafal Quran, hafal hadis, bahkan ahli filsafat, dia ahli agama, tapi ahli juga dalam dunia ilmu pengetahuan. Umurnya berapa? Hanya 57 tahun. Tapi dunia kedokteran, dunia astronomi mengabadikan dia. Yang saya bingung, dia itu termasuk cucu Nabi. Perbandingannya bagaimana dengan nabinya sendiri? Cucunya saja sudah sehebat itu. Kita dahulu, masa kecil kita dengan masa anak kita tentu berbeda peradaban, berbeda teknologi. Ketika bapak ibu melihat waktu membutuhkan jam, dahulu ada istilah jam tangan dan jam dinding. Sekarang sudah jarang menggunakan istilah jam tangan dan jam dinding karena sudah ada di HP. Dulu terpisah. Bapak telepon harus keluar dari rumah dan bawa koin. Itu pun ada pada sekitar kelurahan. Kalau sudah punya nomor, kalau sudah punya telepon rumah, biasanya tingkat ekonominya sejahtera. Tapi sekarang telepon tidak perlu harus keluar rumah, cukup dalam kamar. Jam ada di HP, telepon ada di HP, cuaca ada di HP, informasi kemacetan ada di HP, ngirim surat elektronik ada di HP, foto ada di HP, kalkulator ada di HP. Dahulu terpisah. Ini yang buat manusia biasa, bukan manusia yang mendapatkan wahyu. Kalau manusia biasa, sedahsyat ini ilmu pengetahuannya dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia.
Bagaimana manusia yang mendapatkan wahyu, yang mendapatkan sholawat, yang mendapatkan sholawat dari Allah, dari malaikat dan seluruh orang beriman, maka ilmunya di atas manusia yang menciptakan hal ini. Ini yang disebut dengan panjang umur. Bukan panjang angkanya, tapi panjang kemanfaatannya. Mungkin orangnya sudah tiada, tapi namanya selalu disebut-sebut, namanya selalu digaungkan. Itu yang disebut panjang umurnya, panjang prestasinya, panjang jasanya. Dalam dunia ASN ataupun dalam dunia swasta, ada orang yang kerjanya lama, masa kerjanya lama, tapi di situ-situ aja. Ada baru masuk, belum lama, tapi sudah mendapatkan posisi. Kenapa? Karena prestasinya. Apanya lagi? Inovasinya. Padahal baru anak kemarin. Ada yang masa kerjanya bertahun-tahun, masih di situ-situ aja. Masa kerjanya lama, panjang, tapi ada yang baru sudah mempunyai posisi, sudah mempunyai jabatan. Ini yang disebut panjang umur dalam perspektif ukhrawi. Malaikat dan jin itu ribuan tahun bertasbih, ribuan tahun berzikir, ribuan tahun bertahmid. Kemudian ada makhluk Allah dari kalangan manusia yang belum sampai puluhan ribu tahun, tapi sudah menjadi khalifah. Bahkan malaikat dan jin mendapatkan perintah untuk sujud kepadanya, bukan sujud penyembahan, tapi dalam pengertian sujud penghormatan. Padahal baru anak kemarin, tapi sudah mendapatkan posisi sebagai khalifah. Dan itu menjadi aktual dan menjadi faktual pada kehidupan kita. Sebentar lagi, sekitar 2 minggu ke depan, tahun 2022 akan meninggalkan kita. Tambah umur kita secara angka, tapi sudahkah kita memberikan sumbangsi untuk kemanfaatan masyarakat kita, untuk umat kita? Ini yang menjadi pertanyaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun, dan nabi-nabi terdahulu itu ratusan tahun. Nabi kita hanya 63 tahun, tapi hadiahnya tidak dimiliki oleh Nabi dan Rasul terdahulu. Lantaran Nabi kita sumbangsinya sangat besar untuk dunia dan akhirat. Allah berikan hadiah kepada Nabi kita Muhammad SAW dan umatnya. Jangan lupakan Lailatul Qadar. Itu hadiah dari Allah untuk Rasulullah kepada umatnya. Tidak pernah dimiliki oleh Nabi dan Rasul terdahulu, dan tidak ada dalam satu malam menghapus dosa 83 tahun.
itu hanya ada pada era Nabi Muhammad SAW. Hadiah. Nabi Musa ingin melihat Tuhan. Nabi Musa ingin melihat Tuhan. Rabbi arini fanzur ilaik. Ya Allah, aku ingin melihat Engkau. Sebentar saja. Kata Allah, lan tarani. Sampai kapanpun engkau tidak akan pernah bisa melihat aku. Nabi Ibrahim alaihissalam ingin melihat bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Kata Nabi Ibrahim, kaifa tuhyil mauta, ya Allah, aku ingin melihat bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Allah bertanya, awalam tu'min, apakah kamu belum beriman kepadaku? Apakah kamu belum percaya sama aku? Kata Nabi Ibrahim, bala, bukan begitu, walakin tatma'inna qalbi, supaya mantap hati. Sampai Allah mengeluarkan pertanyaan, kamu belum beriman padaku? Nabi Musa ingin melihat Allah. Kata Allah, lan tarani. Sedangkan Nabi Muhammad tidak pernah ingin melihat Allah, tapi Allah sendiri yang memperlihatkan keagungan dan kebesarannya melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu hadiah terbesar juga dari Allah untuk Nabi kita. Umurnya pendek, tapi hadiahnya banyak. Nggak mungkin Allah memberikan hadiah tanpa ada prestasi. Nggak mungkin. Nabi Ibrahim alaihissalam sampai penasaran, ingin melihat bagaimana Allah menghidupkan orang yang mati. Sampai-sampai Allah mengeluarkan pertanyaan, kamu belum beriman? Enggak ya Allah, aku sudah beriman, cuma ingin mantap. Kata Allah, fakhus arba'atan minat sayr, ambil 4 ekor burung, fasurhunna, cincang, potong. Kemudian letakkan pada masing-masing gunung. Kemudian panggillah, niscaya dia akan datang kepadamu. Tetap aja enggak diperlihatkan bagaimana Allah menghidupkannya. Tapi ada manusia yang dahulu sudah beriman. Dia tidak pernah ingin melihat bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Jangan lupakan ada sebuah ayat yang berbunyi Amanar Rasul, yang sering Bapak Ibu baca. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Telah beriman seorang Rasul dari dulu. Amanah bi'ilmadi, artinya dari dulu sudah beriman. Makanya dia tidak pernah minta ingin melihat Allah, tidak pernah minta bagaimana Allah menghidupkan yang mati, karena dari dulu sudah beriman. Lahirnya belakangan, tapi namanya sudah tercatat pada semua kitab suci. Allah Maha tahu siapa manusia yang berprestasi di muka bumi ini. Padahal nabinya belum lahir, tapi menjadi syarat setiap nabi dan rasul ketika akan diangkat menjadi nabi dan rasul harus bersumpah setia kepada Nabi Muhammad SAW.
Nabi Adam tidak akan pernah diangkat jadi khalifah tanpa bersumpah setia kepada Nabi Muhammad. Orang yang belum lahir. Semua Nabi dan Rasul ketika akan diangkat oleh Allah menjadi utusan Allah harus berbaiat, harus bersumpah setia kepada Nabi Muhammad. Orang yang belum lahir, umurnya pendek. Dan itu hadiah terbesar dari Allah untuk dia. Sampai-sampai Nabi Musa alaihi salam ketika mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya, Nabi Musa berdoa agar azabnya tidak turun lagi. Azab yang diberikan kepada umat Nabi Musa enggak sanggup melihat azab yang sangat dahsyat itu. Sehingga Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qabl wa iyaya atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna in hiya illa fitnatun tudillu biha man tasha' wa tahdi man tasha' anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Ya Allah, bagimu mudah untuk menghancurkan umatku dari dulu. Mudah-mudahan azab yang kau berikan kepada umatku hanya ujian untuk mereka, ya Allah. Ya Allah, Anta waliyuna, Engkau adalah wali kami. Faghfir lana, rahmatilah kami ya Allah. Warhamna, rahmati kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Wa anta khairul ghafirin, Engkaulah sebaik-baik pemberi ampunan. Sampai-sampai Nabi Musa minta jaminan keselamatan dunia dan akhirat, agar dunia dan akhirat tidak diberikan azab, terkhusus untuk umatnya. Kalimat doa yang keluar, waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna khudna ilaik. Ya Allah, tetapkanlah untuk kami, berikanlah jaminan keselamatan dunia dan akhirat untuk kami ya Allah. Itu permintaan Nabi Musa agar umatnya ke depan tidak diberikan azab lagi, bahkan mendapatkan jaminan keselamatan dari azab baik dunia dan akhirat. Apa jawaban Allah? Wahai Musa, azabku tidak akan turun kepada umatmu, tapi dengan catatan apa? Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi. Kamu harus mengikuti seorang rasul, seorang nabi yang mendapat gelar al-ummi, nabiyyal ummi. Kaget Nabi Musa. Ya Allah, siapa Rasulan Nabiyyal Ummi? Kata Allah, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil. Namanya ada pada Injil, namanya ada pada Taurat, namanya ada pada Zabur, namanya ada pada setiap kitab. Orang yang belum lahir, tapi namanya sudah tercantum. Itu hadiah dari Allah untuk Nabi kita. Umurnya hanya 63. Tidak mungkin Allah berikan hadiah yang banyak ini untuk Nabi kita kalau dia tidak sumbangsih terhadap umatnya, tidak sumbangsih terhadap dunia. Tidak mungkin. Ya Allah, siapa dia? Kata Allah, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Dia tidak pernah berbuat yang mungkar, selalu berbuat yang ma'ruf. Wa
yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Enggak pernah makan yang haram. Kemarin saya lihat di TV One 13 hakim agung 13 hakim agung Pak atau KPK, di mana itu? Di mana? Di Mahkamah Agung. Padahal Mahkamah Agung adalah peradilan yang terakhir, tapi ternyata hakimnya ditangkap KPK. Ya Allah, ya Rasulullah, mau kemana lagi kita mau minta keadilan? Nabi Muhammad tidak pernah makan yang haram. Nabi Muhammad selalu makan yang haram. Ini juga yang mengherankan Nabi Musa. Kata Allah, wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Dia membebaskan belenggu-belenggu pada umatnya. Maksudnya dia membebaskan dosa umatnya. Dia mensucikan dosa umatnya. Ketika bapak ibu menyebut nama dia, hapuslah dosa kita sedikit demi sedikit. Ketika kita bersalawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, tanpa bapak sadari, ibu sadari, gugur berjatuhan dosa-dosa kita. Makanya Allah menyebutnya wa yudakkihim, dia membersihkan dosa umatnya. Kalau pakai ayat yang panjang, wa yad'u anhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, dia membebaskan belenggu-belenggu yang ada pada umatnya. Itu hadiah dari Allah untuknya karena punya prestasi. Jadi yang disebut panjang umur, panjang prestasinya, tapi bermanfaat untuk manusia. Bukan panjang angkatnya, tapi enggak bermanfaat untuk masyarakat. Bukan panjang angkatnya. Berapa umurnya? 60. Berapa umurnya? 70. Berapa umurnya? 80. Wah, panjang umur. Betul. Panjang umur dalam pengertian panjang angkatnya. Ini permintaan Nabi Musa alaihi salam. Makanya dia kaget, dia heran, dia terpesona, dia terpaku kepada Nabi kita. Umurnya pendek, tapi namanya menjadi sah. Para utusan Allah akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul dengan perbaikan kepadanya. Umurnya pendek, tapi setiap Nabi dan Rasul minta persetujuan dia. Jika Nabi Adam ingin memberikan syafaat kepada umatnya, ketika Nabi Nuh ingin memberi syafaat kepada umatnya, ketika Nabi Musa ingin memberikan syafaat kepada umatnya, dan terakhir ketika Nabi Isa ingin memberikan syafaat kepada umatnya, mereka harus minta persetujuan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan khataman nabiyyin. Kita sering mendengar predikat Nabi khataman nabiyyin, sebatas nabi terakhir, sebatas penyempurna akhlak, spiritual, intelektual para nabi dan rasul sebelumnya. Tapi ada lagi pengertian yang sangat dalam dari khataman nabiyyin, yaitu seluruh nabi dan
Rasul ingin menyampaikan syafaat kepada umatnya masing-masing, harus minta persetujuan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadiah terbesar juga dari Allah untuk Nabi kita. Tidak mungkin Pak, kalau kita punya sumbangsi Allah tidak memberikan hadiah untuk kita, nggak mungkin. Di dekat rumah saya itu ada tetangga, kehidupannya sangat sederhana. Suami istri terpaut hatinya kepada masjid. Istrinya ngajar di masjid. Anak-anak diajarkan Iqra, diajarkan Al-Quran. Suaminya bebersih masjid. Ternyata Allah memberikan hadiah untuk mereka sekeluarga. Diketuklah hati masyarakat setempat, dan masyarakat semuanya setuju. Bagaimana kalau mereka diberangkatkan umrah, dan itu tidak ada yang keberatan. Masyarakat patungan berangkat umrah. Partisipasi mereka terhadap umat diakui oleh masyarakat. Akhirnya Allah berikan hadiah. Anaknya beasiswa, 3 anaknya semua beasiswa. Hidupnya sederhana. Tapi tidak pernah mengeluh dan tidak pernah minta-minta. Nggak pernah bicara biasa. Dalam hati saya, Allah memberikan hadiah kepada mereka atas partisipasinya. Itu yang disebut dengan panjang umur. Ini panjang angkanya, hadiah dari Allah belum ada lewat masyarakat. Jadi belum panjang umur dalam perspektif akhir, dalam perspektif ukhrawi. Sudahkah kita introspeksi itu? Umumnya akhir tahun, awal tahun yang menjadi muhasabah kita, umur panjang dalam bentuk angka. Tapi kita sedikit sekali bermuhasabah diri, umur panjang dalam bentuk prestasi, umur panjang dalam bentuk sumbangsi, umur panjang dalam bentuk pengorbanan perjuangan kepada masyarakat. Sudahkah kita introspeksi itu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada perbedaan perspektif antara dunia dan perspektif akhirat. Hitungan dunia, umur kita bertambah, tapi dalam hitungan akhirat berkurang. Ada sebuah ayat dalam surat Al-Hajj, wa inna yawman inna rabbika alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah 1000 tahun di dunia. Satu hari di sisi Allah 1000 tahun di dunia.
Kalau kita hitung secara matematika, berarti 1 jam di sisi Allah 40 tahun di dunia. Umur kita ada yang sudah 50 Pak, banyak ya. Tapi saya lihat di sini sekitar umur 30-an. Ternyata banyak yang 50 ya. 50 tahun di sisi Allah itu baru 1 jam 5 menit. Kita udah 50 tahun di sisi Allah baru 60 menit tanpa 5 menit. Makanya kata Allah, kamu jangan minta cepat-cepat diberikan azab, karena di sisi Allah itu umur kamu singkat. Nabi 63 tahun, berarti di sisi Allah belum ada 2 jam, masih 1 jam 10 menit. Jadi hitungan kita panjang, tapi di sisi Allah pendek. Satu. Yang kedua, ini ada perbedaan perspektif dalam hal waktu. Kita kadang-kadang suka bertanya-tanya, azab kubur itu kan ada, walaupun dalam Al-Quran tidak ada secara tekstual azabil qabri, tetapi secara substansial azab kubur ada. Mana dasarnya? Dasarnya surat At-Takatsur, Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilma yaqin la tarawun. Yuk kita bongkar Al-Hakumut Takatsur. At-Takatsur itu berbanyak-banyak, At-Takatsur itu bermewah-mewah, At-Takatsur itu berlomba-lomba dalam kemewahan, berlomba-lomba dalam duniawi. Kata Allah, hatta zurtumul maqabir, berbanyak-banyak dalam kemewahan, berbanyak-banyak dalam kehidupan duniawi, bermegah-megah, itu bisa melalaikan kamu. Hatta sehingga zurtum, apa zurtum? Ziarah. Zara yaduru ziarah. Sehingga kamu berziarah ke al-maqabir. Apa maqabir? Alam kubur. Makanya alam kubur itu bukan tempat peristirahatan yang terakhir seperti di koran-koran. Wafat dalam damai. Di tempat peristirahatan yang terakhir. Ya, itu versi manusia. Alam kubur itu justru tempat transit. Kenapa? Karena ayatnya zurtu, tempat ziarahmu. Yang namanya ziarah transit Pak, nanti jalan lagi. Bapak Ibu ziarah ke pusaran A, nanti jalan lagi ke pusaran B, jalan lagi ke pusaran C. Yang namanya ziarah tempat transit, bukan pelabuhan terakhir. Al-Maqabir itu tempat transit. Nanti ketika kita masuk ke alam kubur, itu wawasan kita tentang azab kubur yang selama ini kita nggak percaya. Nggak ada azab kubur di Quran, nggak ada teksnya tentang azab kubur kok. Yang ada hanya siksa neraka. Bukan, itu surat At-Takatsur. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Pengetahuan kamu tentang azab kubur
nanti akan berubah. Karena lau ta'lamuna ilma yakin la tarawunna jahim. Nanti ketika masuk ke alam kubur, pengetahuan kamu tentang azab kubur tadinya tidak ada, nanti kamu berubah menjadi yakin karena la tarawunna jahim. Kamu benar-benar melihat siksa di alam kubur itu. Jadi alam kubur itu ada la tarawunna jahim. Jahim itu siksa. Di mana di alam kubur ada siksa. Ketika kita berkata azab kubur itu ada, lalu kadang kita bertanya, kasihan ya umat Nabi Adam yang matinya pada zaman umat Nabi Adam, siksa kuburnya kelamaan. Enakan orang yang matinya di akhir zaman. Ternyata perspektif Al-Quran tidak begitu, Pak. Jangan lupakan kisah Ashabul Kahfi. Pak, Bu, ini korban gempa Cianjur, korban gempa yang ada di Kepulauan Republik Indonesia maupun korban gempa pada negara-negara lain, semua saat ini sedang ditidurkan. Di mana? Di alam kubur alias di alam barzakh. Umat Nabi Adam yang wafat sekarang lagi ditidurkan. Umat Nabi Isa sekarang lagi ditidurkan. Dan orang yang baru wafat kemarin sekarang sedang ditidurkan oleh Allah. Cuma ada tidur yang nyenyak, ada tidur yang tidak nyenyak. Tidur yang tidak nyenyak karena diperlihatkan neraka. Sedangkan tidur yang nyenyak karena diperlihatkan surga. Diperlihatkan neraka, itulah yang disebut dengan azab kubur. Karena azab kubur bukan fisiknya yang disiksa, tapi rohnya yang disiksa. Kalau azab kubur disiksa fisiknya, nanti orang pesen, anak jangan dikubur ya. Kalau azab kubur disiksa fisiknya, atau enakan Fir'aun, dia mati piramid kok. Atau enakan Paulus Yohanes keberapa tuh yang dikacang? Karena fisiknya dikacang, Fir'aun fisiknya di piramid, nggak kena azab kubur, nggak ngaruh. Karena azab kubur bukan fisiknya yang disiksa, tapi rohnya yang disiksa. Nanti ketika bangkit, baru tulang belulang yang hancur dipertemukan lagi. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya badana. Kata Allah, nanti pada hari kiamat Allah pertemukan lagi tulang belulang yang telah hancur seperti sekarang ini. Baru nanti siksa neraka itu yang disiksa jasmani dan rohani. Dasarnya mana? Bahwa pada saat di alam barzakh, di alam kubur ditidurkan. Surat apa nih? وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا
Surat apa Pak? Yasin. Ketika tatkala sangkakala kedua ditiup, maka bangkitlah manusia dari alam kubur menuju Tuhannya untuk ditanya. Orang kafir ketika bangkit dari kubur dia berkata, ya wailana, celaka kami, mamba'asana mimma khalina, siapa yang membangunkan dari tidur kami. Jadi pada saat di alam kubur semuanya ditidurkan, cuma ada tidur yang diperlihatkan neraka, ada tidur yang diperlihatkan surga. Dalam surat Al-Ghafir itu surat Al-Mu'minun, pada ayat yang ke-46 Allah berfirman, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'aun asyaddal 'adzab. Kepada mereka diperlihatkan neraka. Tuh, diperlihatkan neraka. Jadi rohnya yang disiksa. Kayak bapak mimpi buruk, diperlihatkan yang buruk-buruk, itu siksaan. Jadi nanti pada saat bangun dari kubur, itu seperti bangun dari tidur. Kisah Ashabul Kahfi memberikan analogi. Ketika ditanya berapa lama kamu tidur, mereka menjawab setengah hari, paling lama 1 hari. Tapi ternyata hitungan dunia sudah 300 tahun. Seperti itulah kita. Ketika kita di alam barzakh, hitungan dunia udah 100 tahun, 1000 tahun, ribuan tahun. Tapi ketika bangun dari kubur, seperti kita bangun dari tidur. Bu, ada yang tidur? Orang tidur sama orang tidak tidur itu beda waktunya. Orang yang tidur ketika bangun tidur, dia akan berkata, ih cepat amat ya, udah sampai lagi. Coba tanya supir, udah 4 jam nih, ente tidur aja. Itu kan orang tidur, bentar paling saya cuma setengah jam, ya. Nah seperti itulah. Ketika kita bangun dari kubur, seperti kita bangun dari tidur. Hitungan dunia sudah 100 tahun, 1000 tahun, ribuan tahun, dia akan rasanya seperti bangun dari tidur. Itulah ketika Al-Quran berbicara tentang waktu, itu ada relativitas, ada perbedaan. Detail sekali Al-Quran, sehingga keluar pernyataan wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu sesungguhnya setiap manusia mengalami kerugian. Setiap manusia, semua manusia rugi dalam hal waktu. Menurut kita, wah umur udah 50 tahun udah tua nih. Wah 60 tahun udah tua nih. Padahal di sisi Allah baru 1 jam, baru 60 menit. Dan kita memang termasuk orang-orang yang rugi. Demikian yang dapat saya sampaikan, memotivasi bentar lagi akhir tahun. Ayo kita muhasabah diri, introspeksi diri, refleksi diri. Sudahkah panjang umur kita, panjang prestasi kita? Sudahkah panjang umur kita, panjang sumbangsi kita? Sudahkah panjang umur kita, panjang kemanfaatan kita untuk masyarakat? Karena kata Rasul, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik manfaatnya. Khairun nas manfa'un nas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Bukan panjang umur angkatnya,
Silakan yang ingin ditanyakan sambil mencicipi hidangan yang telah disediakan. Udah habis. Manusia mati itu apakah dari doa anak-anak yang soleh itu prosesnya gimana? Apa waktu dia di alam kubur tadi doa-doa anaknya itu anak yang soleh tadi yang mengurangi dosa-dosanya atau gimana? Iya, cakep nih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kan ada pemahaman yang begini nih. Tapi enggak apa-apa pemahamannya berbeda. Cuma harus ada dasarnya. Ini Pak. Doa untuk orang tua sampai hanya anaknya yang mendoakan. Karena dia melihat ada sebuah hadis, apabila mati anak Adam terputus kecuali 3, diantaranya anaknya. Jadi kalau di luar anaknya tidak sampai doanya kepada orang tuanya. Jadi yang bisa mendoakan hanya anaknya saja. Sebelum kita masuk pada ampunan, ada pemahaman begitu, karena tekstual banget, dan itu kejadian sama tetangga saya. Dia bilang yang kalau orang tua ingin orang yang tua almarhum yang sudah wafat ingin mendapatkan ampunan, itu yang didoakan harus anaknya. Baru kalau orang lain itu gak bisa memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang tua, itu hanya anaknya. Akhirnya ketika dia ibunya meninggal, dia minta saya jadi imam salat jenazah. Saya tolak. Maaf, ente aja yang salat jenazah, aneh gak nyampe doanya. Waduh, jangan begitu dong Pak. Lah kan ente sendiri yang bilang. Katanya kalau orang tua hanya bisa didoakan dari anaknya saja. Ada ketika dia minta, mohon kesediaan imam sholat jenazah. Oh maaf, nggak bisa, kenapa? Ente aja, anak nggak nyampe. Dia langsung, oh jangan begitu loh. Nah dari sholat jenazah saja, ya itu kan ada pada takbir 3, Allahumma gfir lahu warhamhu atau Allahumma gfir lahu, tanpa melihat apakah itu orang tua kita, apakah itu bukan orang tua kita. Jadi nyampe Pak anak itu. Jangan dibilang nggak ada transfer pahala. Pahala itu bisa ditransfer. Kalau transfer nggak ada transfer pahala, nggak usah ada badal haji sama badal umroh. Kan orang yang meninggal bisa dihajikan kan? Pahalanya buat orang yang meninggal. Itu melalui ibadah badal haji dan umroh. Jadi transfer pahala itu ada. Yuk sama-sama kita doakan untuk orang tua kita misalnya, disebut namanya. Mudah-mudahan pahala
begitu nyampe. Nah, kalau transfer pahala nggak usah ada kurban atas nama orang tua. Kan pernah kurban kayak siapa nih? Atas nama ibu saya Pak, almarhum. Oh siap, nyampe itu pahalanya buat dia. Alias mengurangi dosa-dosanya. Jadi bisa Pak, ya pahala baca Quran kita untuk orang tua kita, doakan itu. Nanti kita pun akan begitu. Ketika kita meninggal, nggak ada yang transfer pahala, enggak. Kayak bapak tinggal di kampung, nggak ada yang transfer, enggak. Ketika ada transfer masuk, klik notifikasi, alhamdulillah. Tapi ketika ada orang yang punya pemahaman beda, oh nggak ada tuh transfer pahala, nanti ada jual beli pahala. Itu tergantung niatnya. Ketika ada, kecuali yang misalnya bacakan surat Yasin nanti saya kasih duit begitu, nah ini lain lagi ceritanya, motifnya udah beda. Karena yang namanya ibadah jangan ada, makanya ada wala tashtaru bi ayati samanan qalila, jangan kau jual ayat-ayatku. Jadi kalau mau mendoakan ikhlas, jangan ditarifkan sana. Abah anak meninggal, tolong bacain surat Yasin ya. Dia ngomong, oke dah, cuman semalaman itu sekian. Nah, udah. Lain lagi tuh, kalau kita sudah pasang tarif itu lain lagi. Sudah dibisniskan itu. Ya Pak ya, jadi sampai Pak transfer pahala, sampai mohon ampun melalui baca Quran. Ya Allah, dengan baca Quran ini semoga orang tua saya mendapatkan ampunan darimu ya Allah. Al-Fatihah, nyampe. Bukan haji saja, bukan umroh saja, bukan kurban saja, pahala baca Quran untuk orang tua kita sampai. Ada lagi pertanyaan? Oh iya Bu, silakan. Umroh? Ya umroh dibayarin sama non muslim. Berangkat umroh dibayarkan sama non muslim. Nah ini karena dia merayakan Natal, boleh tidak mengucapkan selamat Natal. Ini ada dua ya. Umroh dibayarkan sama non muslim. Berharap. Mungkin dia mengucapkan terima kasih atau mengucapkan Natal karena dia udah dibayarin gitu. Gimana? Oh. Ya, nanti sebelum itu harus tanya dulu. Bapak mengumrohkan saya, ada misi kan? Ada misi kan? Kalau Bapak mengumrohkan saya karena kinerja saya, silakan. Kan ada pimpinan kita non muslim Pak, iya kan? Tapi ketika niatnya untuk mengucapkan selamat datang, jangan berarti dia punya misi yang lain. Kalau mau ngasih, kasih aja. Silahkan. Karena prestasi ya, karena kinerja kita. Bisa juga hubungan baik. Silahkan saja. Karena itu rezeki dari Allah, kadang lewat tangan-tangan manusia. Kayak kita kerja di perusahaan, pimpinan kita non muslim kan, ya silakan, itu kan hablum minanas. Tapi kalau sudah permintaan, nanti kamu setelah
saya berikan ucapin selamat datang. Nah, tolak. Berarti misinya ada unsur yang lain. Itu Bu ya. Ya, ini Ustaz, dia mengumrohkan itu ikhlas karena persahabatan. Cuman karena yang diumrohkan tadi merasa pas saya mau ucapin Natal ya dia udah umroh saya gitu. Oh, nggak usah. Ya. Nggak usah. Nggak usah. Udah dapat terima kasih aja. Jangan ada kesana-sana. Nggak usah. Ya Bu ya. Cukup Pak Bu. Yuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah masuk waktu suruh.